Allah telah menurunkan para nabi, menurunkan kitab suci, menjamin adanya para ulama dari zaman ke zaman. Bukankah demikian? Ya. Inna hadzal ilma yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang adil, yaitu para ulama, dari generasi ke generasi. Itu akan tetap ada sampai hari ini. Hujah akan terus disampaikan kepada manusia. Ya, nah demikian. Akan ada orang-orang yang akan mengajak kita kepada sunnah, ya, kepada Quran dan sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Nah demikian, ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Atau au taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna wa nahnu dzurriyyatan min ba'dihim. Kami ini hanyalah generasi yang hanya generasi yang mengikuti orang-orang tua kami sebelumnya. Ya. Inna kunna, ya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang datang sesudah mereka. Kami hanya ikut-ikutan saja. Apa tuhlikun nabi fa'ala batilun. Apakah engkau ya Allah membinasakan kami karena perbuatan ahlu batil di antara kami, yaitu mereka jatuh dalam perbuatan syirik, bid'ah, penyimpangan dari agama disebabkan mereka ikut-ikutan, yaitu taklid buta. Jadi dua sebab manusia jatuh kepada kesesatan. Yang pertama adalah kejahilan, yang kedua adalah ikut-ikutan, taklid buta dalam agama. Nah maka dari itu kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya, kita akan ditanya tentang ilmu ini 2 kali. Ingat, berkenaan dengan ilmu. Kalau kita ingin masuk surga, kita kita wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian yang akan diberikan kepada kita, mulai dari alam kubur sampai alam akhirat. Terus ditanya. Pertanyaan alam kubur ada 4. Pertanyaan yang keempat, singkat cerita saja. Pertanyaan yang keempat adalah ma ilmuka, apa ilmu? Tentang ilmu akan ditanya. Apa jawabannya? Saya S3 Adelaide, University of Adelaide. Tidak. Jawaban orang yang beriman adalah qara'atu kitab Allah, amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, aku imani, aku yakini kebenarannya, wa saddaqtu, aku benarkan, yaitu amalkan. Itu jawaban orang yang beriman. Jadi di alam kubur kita akan ditanya tentang ilmu. Ingat, ditanya tentang ilmu. Dan apabila kita tak dapat menjawab, maka siap-siap malaikat Munkar dan Nakir akan memukul dengan palu besi di antara 2 mata kita. Akan masuk tembus sampai, ini hadisnya sahih, silahkan lihat di Ahkamul Janaiz Asy-Syalbani, akan masuk ke dalam dasar bumi yang paling dalam, yang paling bawah, dan akan menjerit dengan jeritan, ya, yang mengenaskan, ya, yang menyedihkan, didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi itu adalah pertanda su'ul khatimah, mendapatkan nasib yang buruk di akhirat, yaitu tidak dapat menjawab 4 pertanyaan di alam kubur ini. Nah, di alam kubur kita akan ditanya tentang ilmu. Demikian juga di akhirat, di padang mahsyar. Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka. Kif itu artinya berdiri, bahasa Arab. Jadi kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri, bukan duduk santai seperti ini, tidak. Ditahan kita berdiri. Kifuhum wa kifuhum innahum mas'ulun. Mereka akan ditanya. Apa kata Nabi? Pembenarannya dari hadis Nabi, la tazulu qadama 'abdin. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba. Artinya tidak bergeser apa? Tidak akan dapat melangkah kemana-mana. Di situ dia. Hatta yus'ala an arba', hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Singkat saja, 1, 2, 3 tak usah kita bahas seperti yang tadi. Yang keempat apa? An ilmi, akan ditanya tentang ilmunya. Fama amila fi, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Ustaz, saya pilih yang gampang sajalah, saya tidak usah berilmu asal agar tidak ditanya. Nah, ini adalah orang yang bodoh. Orang yang berilmu saja tidak lolos, ya. Orang yang berilmu saja, ya, dia akan berhadapan dengan tanggung jawab. Dia akan ditanya, apalagi dia tidak
ilmu, melalaikan kewajiban menuntut ilmu, dan itu dosa besar. Ingat ya, kalau baru tahu sekarang maka ingatlah, insya Allah bermanfaat seumur hidup kita, bahwa melalaikan kewajiban menuntut ilmu adalah dosa besar. Tak akan lolos begitu saja. Jangan kita berangan-angan nanti di akhirat, kita tak usah belajar lah, supaya banyak yang tak tahu kan gitu. Nanti kenapa itu tak tahu saya? Kenapa itu tak tahu saya? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua fasiliti ilmu. Ya, sarana-sarana, alat-alat ilmu. Akal itu tak ada yang jual bekas, second hand, tak ada. Ada yang jual second hand. Tak ada orang mau jual akal bekas, walaupun dia sudah mati. Ya, dan demikian. Jadi itu sangat mahal. Mata untuk membaca, telinga untuk mendengar, akal untuk memahami. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujahnya kepada manusia. Rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab-kitab suci Allah turunkan kepada manusia. Dan Allah jaga untuk syariat yang terakhir ini, yaitu Islam. Allah jaga sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan semua nikmat itu kita mengkufurinya, yaitu kita tidak mau menuntut ilmu, sungguh ini adalah satu dosa yang sangat besar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu cobalah berlaku adil kepada diri kita, minimal lah. Kenapa saya katakan harus berlaku adil? Cobalah, kita sudah menuntut ilmu dunia ini 1/4 abad dari usia kita. Berapa 1/4 abad itu? 25 tahun. Mulai dari TK, sekolah tadika, taman pendidikan kanak-kanak itu, sampai kita S3, kalau ada S4, S5, S campur. Ya, kita akan tempuh. Bukan seperti itu. Itu untuk apa? Untuk ilmu dunia kita. Kita keluarkan biaya modal yang begitu besar. Berapapun biayanya kita keluarkan untuk itu. Tapi untuk ilmu akhirat kita, untuk ilmu agama kita, mungkin kita duduk di majelis ilmu 15 menit kita sudah tertidur. Ya, innalhamdulillah, tidur dia. Ya. Nanti bangunnya bagaimana? Bangunnya mudah. Subhanallah bihamdik, bangun dia. Itu dia jampi-jampinya. Ya, 1/4 jam, tak usahlah 1/4 abad, 1/4 jam. Ya, atau 1/4 hari saja dari waktu yang Allah berikan untuk menuntut ilmu agama, ilmu akhir kita berkira. Kita berat. Untuk mengeluarkan biaya untuk menuntut ilmu agama kita berat. Membeli buku-buku agama kita berat. Nah, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita berlaku adil? Bukankah Allah mengatakan wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya? Carilah akhirat dengan anugerah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Gunakan itu untuk mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan nasib kamu di dunia. Ilmu dunia bukan tak penting, penting juga. Tapi itu hanya sebatas di dunia saja. Sebatas di dunia saja. Berlakunya untuk di dunia saja. Hukum fisika yang kita pelajari, biologi ataupun apapun itu, kalau sudah masuk kubur berlaku lagi? Tak berlaku. Mengapa? Alamnya sudah berbeda. Itu ilmu dunia di dunia saja. Udah masuk alam barzakh sudah lain cerita. Tidak ada lagi kaidah atau rumus saya tak paham juga. Gravitasi tak ada lagi, karena sudah berbeda ruang dan waktu. Kita sudah masuk dunia lain, kita sudah masuk alam lain. Nah, demikian ya khonifidina azan. Adapun ilmu akhirat ini akan terus Allah Subhanahu wa ta'ala pertanyakan dari kita. Ma ilmuka? Apa ilmumu? Ini akan terus dikejar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari alam kubur sampai nanti kita berdiri di padang mahsyar. Tetap ditanya ma ilmuka. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap
muslim, wajib, dan meninggalkannya adalah dosa besar. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian juga para ulama mengatakan, ya, nah berkaitan dengan ilmu ini dan manhaj salaf ini ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat apa ini? Hafal? Ada yang tak hafal ini? Ada yang tak hafal surat Fatihah di sini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa artinya? Hah? Iyyaka kepadamu na'budu kami menyembah. Iya. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka kepadamu nasta'in. Kami mohon pertolongan. Bagus. Artinya apa? Kita berikrar, kita berjanji bahwa, ya, kita bersumpah, bersyahadat bahwa la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah. Ini namanya hidayah Islam. Orang yang telah berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muslimlah dia. Dia telah dapat hidayah kepada Islam. Cukup? Cukupkah? Belum. Bagus. Dari mana kita tahu itu belum cukup? Dari lanjutan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk meminta hidayah yang kedua, yaitu hidayah kepada sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan berikanlah kami petunjuk ya Rabb, ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada siratal mustaqim. Hidayah apa yang kita minta di sini? Ada dua hidayah yang kita minta, yaitu hidayah dalam arti kata hidayatut taufik, hidayatu al-ilmu wal ma'rifah. Kita minta hidayah berupa ilmu dan ma'rifah, diberi ilmu kepada siratal mustaqim. Yang kedua adalah hidayatut taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham, itu apa? Hidayah Allah membuka hati kita untuk menerima kebenaran, ya, menerima kita katakan sunnah yang diturunkannya kepada nabinya. Dan dua hidayah ini yang kita minta. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah manhaj salaf. Kenapa saya katakan manhaj salaf? Karena lanjutan ayat ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Engkau beri nikmat? Yaitu para sahabat. Ya, para sahabat adalah orang-orang yang telah diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada sahabat yang tidak diberikan kepada selain mereka? Tidak dibagi kepada selain mereka? Nikmat apa? Nikmat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas iman. Ini adalah nikmat yang tidak diberikan kepada selain mereka. Dan ini pilihan, menjadi sahabat Nabi adalah pilihan. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi-Nya. Dan pilihan Allah ini tidak salah. Maka dari itu kalau ada orang-orang yang mengecam, memaki, mencaci maki, melaknat sahabat-sahabat Nabi, berarti dia telah menggugat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah salah memilihkan sahabat untuk nabimu." Coba lihat betapa lancangnya orang ini, kurang ajarnya orang ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innallaha nazara ila qulubil ibad." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba, dan Allah dapati hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memilih beliau menjadi nabinya, mengemban amanahnya, mengemban risalahnya, membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati manusia setelah hati nabinya, dan Allah dapati hati yang paling baik setelah hati nabinya adalah hati sahabat-sahabatnya. Maka Allah memilih mereka untuk menyertai nabinya dan berjalan di atas dan menegakkan dan membela agamanya, ya, menegakkan agamanya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi menjadi sahabat Nabi itu adalah pilihan. Maka dari itu Abdullah bin Umar mengatakan, "La tasubbu ashaba Muhammadin." Jangan sekali-kali kamu mencela sahabat-sahabat Muhammad.
Sungguh kedudukan mereka sesaat di sisi Rasulullah itu lebih baik daripada ibadahmu selama 60 tahun. 60 tahun kita beribadah, ya, itu tidak akan dapat menyamai, ya, dan mengimbangi kedudukan mereka sesaat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian ikhwan fillah rahimahullah. Dan mereka orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka lah yang kita ikuti, pedoman mereka lah yang kita ikuti. Maka dari itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menafsirkan Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan, tarakana Rasulullah ala sirat. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan tersebut. Dan ujungnya adalah surga. Jadi Rasulullah SAW telah meletakkan para sahabatnya di atas jalan yang lurus ini, dan ujungnya adalah surga. Dan mereka lah generasi pertama yang telah melewati jalan ini, Shiratal Mustaqim ini. Jadi Shiratal Mustaqim adalah jalannya para sahabat. Nabi mengatakan, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah dua orang sahabat sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Demikian juga Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa itu? Para sahabat yang mulia. Demikian juga Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, pedomanku dan pedoman sahabat-sahabatku. Itulah dia Shiratal Mustaqim, jalan yang kita minta kepada Allah, hidayah yang kita minta kepada Allah, agar Allah memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah itu, yaitu hidayah sunnah, hidayah berada di atas manhaj salaf. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, supaya dapat lebih diresapi di dalam hati kita, ya, maksudnya adalah, ya Allah, jadikanlah aku seorang salafi. Mudahkanlah bagiku ilmu untuk mengenal manhaj salaf, dan bukalah hatiku untuk menerima dan menjalani, mengikuti manhaj salaf. Itulah arti dari ihdinas siratal mustaqim. Tapi sekarang ini banyak orang yang baca ihdinas siratal mustaqim, ya, diberikan kepadanya, ditawarkan kepadanya, diajak dia kepada manhaj salaf, dia malah menolaknya. Padahal di dalam solat dia berulang-ulang dia minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku hidayah kepada sunnah. Setelah dia berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan begitu dia diajak kepada manhaj salaf, dia menolaknya. Padahal di dalam solat dia meminta hidayah ini. Ya, dia meminta hidayah ini, tapi karena dia tidak tahu, ya, dia tak paham apa yang dia minta, maka ketika dia diberi apa yang dia minta, dia justru menolaknya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian, ya. Jadi hidayah itulah yang kita minta. Setelah kita berikrar berada di atas hidayah Islam, kita meminta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada satu permintaan yang paling penting untuk diminta setelah kita berada di atas Islam, yaitu hidayah sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian kepada Fiddin. Nah, Fudail bin Iyad mengatakan, inna lillahi ibadah yuhyi bihimul bilad wa hum ashabus sunnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dengannya, ya, melalui mereka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sebuah negeri. Allah menjaga sebuah negeri itu karena keberadaan ahlus sunnah. Mungkin kalau tidak ada ahlus sunnah, tidak ada salafiyun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa dan adab kepada satu penduduk negeri. Karena adalah berkah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, di mana ada dakwah salaf, dakwah kepada sunnah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah, menghidupkan sebuah negeri, ya, karena adanya hamba-hamba yang berjalan di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, demikian juga para ulama mengatakan, laisa tariqun aqsadu ilal jannati min tariqin man salakal athar. Syad bin Yahya mengatakan, tidak ada jalan yang lebih singkat menuju surga selain daripada orang yang menempuh sunnah, selain daripada orang yang berjalan di atas sunnah. Ya, maka Al-Imam Syatibi mengatakan di dalam kitabnya, yaitu Al-I'tisam, ya, anna, ya, al-halaka fit tiba'is sunnati najat. Hancur lebur bagaimanapun keadaan kita,
apapun yang kita terima, apapun yang kita alami karena mengikuti sunnah, walaupun hancur binasa, itu adalah kebinasaan, itu adalah halakun. Ya, sebaliknya selamat karena menyelisihi sunnah. Ya, mungkin kita selamat dari celaan manusia karena menyelisihi sunnah. Ya, itu adalah kebinasaan. Itu adalah kehancuran. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikianlah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terbuka hatinya, ya, terbuka hatinya untuk dapat mengikuti manhaj salaf ini, mengikuti sunnah ini. Demikian ikhwani fiddin. Bukankah itu yang kita minta sehari semalam minimal 17 kali? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, ya Allah, berilah aku hidayah ilmu untuk dapat mengenal manhaj salaf. Ihdinas siratal mustaqim artinya, ya Allah, bukalah pintu hatiku, berilah aku hidayah taufik, bukalah pintu hatiku untuk menerima manhaj salaf dan mengamalkannya. Itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim yang minimal 17 kali sehari semalam kita baca dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju sunnah, selanjutnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada Ustaz Abu Ihsan di atas penyampaian yang bagi saya amat penuh dengan informasi. Dan selari dengan tajuk kita pada hari ini, suka untuk saya berkongsi satu hadis, InsyaAllah mafhumnya daripada hadis riwayat Ibnu Majah. Ustaz kalau silap kebetulan. Okay. Mafhumnya, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat yakni kepada pemimpin meskipun ia seorang budak hitam, dan kalian akan melihat perselisihan yang sangat setelah aku, yakni setelah kedatangan Nabi Muhammad. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin mahdiyin, yakni pemimpin yang lurus dan mendapat petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham, yakni berpegang teguh padanya. Signifikan Nabi menyebut gigitlah ia dengan gigi geraham adalah kerana gigi geraham ini adalah gigi yang kita akan gunakan untuk mencekam sesuatu dengan kuat. Contohnya macam kita nak makan tebu, so kita akan menggunakan gigi geraham untuk mematahkan tebu tersebut. Jadi sangat signifikanlah Nabi menyebutkan gigi geraham itu. Dan jauhilah perkara-perkara muhdasat, yang ini perkara-perkara baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bidah itu kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya kita akan pergi ke sesi Q&A, ini soal jawab. Dan soalan yang pertama adalah datang daripada saya, Ustaz. Adakah wajib bagi setiap individu yang mengaku dirinya Muslim untuk mempelajari dan memahami, menghafal ilmu periwayatan hadis? InsyaAllah itu soalan dari saya. Ya, untuk soalan yang pertama, apa hukumnya belajar ilmu hadis? Ilmu ada dua, ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib kita tuntut, ya, kita pelajari karena kewajiban yang kita pelajari. Misalnya, ya, perkara tentang tauhid, ini wajib kita pelajari karena bertauhid itu wajib, ya, berakidah itu wajib. Maka wajib pula kita untuk mengetahui apa akidah yang benar, apa itu tauhid. Ya, terus kena tahu. Nah, demikian juga solat. Solat itu wajib, maka kita kena belajar tentang solat. Ya, wajib kita belajar tentang solat karena kita tak dapat, ya, solat dengan baik tanpa mempelajarinya. Ya, demikian pula puasa dan seterusnya. Jadi perkara-perkara yang wajib kita lakukan, wajib kita tuntut. Hukumnya fardu ain. Misalnya kaum wanita wajib menutup aurat, maka mereka wajib belajar tentang bagaimana cara menutup aurat dengan benar menurut Islam. Wajib hukumnya. Ya, kita hendak menikah, ya, menjadi kepala rumah tangga,
menjadi suami, menjadi istri, menjadi ayah, atau menjadi ibu, maka kita wajib belajar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah tangga. Bagaimana menjadi suami yang benar, yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik. Nah, itu wajib. Dan menuntut ilmu tentang itu adalah wajib juga. Maka dari itu ada satu kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan tegak kecuali dengannya, maka dia akan menjadi wajib. Itu ilmu yang fardu ain. Nah, di sana ada ilmu fardu kifayah. Yaitu hal-hal yang disebutkan tadi, seperti misalnya ilmu bahasa, ilmu alat, ya ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu fikih. Karena tak semua orang paham, ya, tak semua orang mampu, ya, seperti ilmu bahasa, ilmu nahwu, kena ya hafal sorof lagi kan begitu ya. Dia tak paham sorof kan, dia tak paham i'rab dan lain sebagainya. Nah, ini fardu kifayah, ya, hukumnya fardu kifayah. Nah, bila telah ditegakkan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi tentunya ada keutamaan ya belajar ilmu agama atau ilmu alat ini. Ya, nah demikian. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-khasyah, derajat yang tinggi, ya keutamaan itu hanya diberikan dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz di atas jawapan yang cerah bagi saya. So ada sesiapa yang ingin menanyakan soalan? Okay, InsyaAllah 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada? Saya mula dengan abang ni ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tadi ihdinas siratal mustaqim. Kita itu berdoa bahwa kita doa untuk mengikuti manhaj salaf. Iya. Saya ingin tanya, apakah manhaj salaf itu yang disampaikan Ustadz ini dan mungkin teman-teman Ustadz semuanya itu yang manhaj itu apakah itu saja, ataukah orang-orang yang semua di seluruh dunia ini tanpa belajar dari Ustadz dan let's say Salafi itu bukan manhaj salaf, bukan manhaj salaf. Nah, seperti itu pertanyaan pertama seperti itu. Yang kedua tadi itu mengenai hadis yang hadis apa katanya Ustadz tadi bilang hadis, barang siapa yang mengikuti salaf maka dia itu terasing dari kaumnya, akan mengikuti sunnah. Sama. Seperti itu. Apakah itu hadis? Hadisnya seperti apa? Ya. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Ya, tentunya yang pertama kita harus mengenal apa itu salaf. Ya, sebenarnya ini akan berlanjut ya, program ini esok dan esoknya juga ada tiga hari kita. Ya, tapi tak mengapa sebagai mukadimah ya, bahwa manhaj salaf itu adalah suatu metode memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita tahu sumber hukum Islam cuma dua, yaitu Quran dan Sunnah. Adapun yang lainnya itu adalah cabang, furu', ijma, qiyas, dan yang lainnya itu furu'. Artinya mengikut kepada sumber yang asli ini, yaitu Quran dan Sunnah. Nah, tapi Quran dan Sunnah ini tergantung pada siapa yang memahaminya. Nah, manhaj salaf itu adalah suatu metode di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Sekarang kita tanya kelompok-kelompok yang ada, semua kelompok, apa pedomannya? Quran dan hadis. Kenyataannya mereka berbeda. Ada yang berjalan ke utara, ada yang berjalan ke selatan, dan lain sebagainya. Mengapa mereka dapat berbeda? Boleh berbeda seperti ini karena mereka tidak mengembalikan pemahaman terhadap Quran dan Sunnah itu kepada pemahaman as-salafus salih, kepada pemahaman para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Masalahnya di situ. Satu hari ya disebutkan dalam kitab Al-I'tisam ya, tulisan Al-Imam Al-Imam Syatibi ya, di dalam kitab Al-I'tisam, bila menukil satu kisah atau satu riwayat dari Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab bertanya-tanya dalam hatinya,
Mengapa umat ini berselisih? Padahal kitab suci mereka satu, kiblat mereka satu, nabi mereka juga satu. Tapi Umar tak mendapatkan jawaban yang memuaskan hatinya. Maka dia pun memanggil Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini walaupun muda, tapi dia masuk dalam barisan penasihat Umar karena ilmu yang dimilikinya. Karena dia dapat doa dari Nabi, Allahumma alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya ta'wil, yaitu tafsir, dan berilah dia pemahaman dalam agama. Maka dia pun dijuluki Habrul Ummah, ya, lautan ilmu umat ini. Maka dipanggillah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Umar bertanya kepadanya, mengapa umat ini berselisih? Padahal nabi mereka satu, kiblat mereka satu, kitab suci mereka juga satu. Maka Abdullah bin Abbas memberikan jawaban, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Ya, kalau sahabat mengatakan, di antara mereka mengatakan kita, maksudnya adalah sahabat. Al-Quran itu diturunkan kepada kita, maksudnya pada zaman mereka. Ya, kita memahami, kita membacanya dan kita memahaminya, yaitu memahaminya dengan benar. Akan datang nanti satu kaum, ya, mana mereka membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya. Masing-masing orang memahaminya menurut persepsi mereka masing-masing. Kalau sudah demikian, maka mereka akan berselisih. Dan apabila mereka berselisih, mereka akan saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Jawaban ini membuat takjub Umar bin Khattab, ya. Dan itulah jawaban sebenarnya. Ya, mungkin kita merasa kitalah orang pertama yang bertanya-tanya mengapa umat ini berselisih, kan begitu ya. Padahal Umar lebih dulu bertanya-tanya. Perselisihan sudah terjadi pada masa beliau. Ya, tapi beliau tidak menemukan jawaban yang sebenarnya. Nah, jawabannya adalah seperti itu. Yaitu ketika umat ini keluar dari pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan berselisih pendapat satu sama lainnya. Ya, nah demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu, ya, manhaj salaf, ya, adalah manhaj yang mengajak kita untuk kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman, dengan pahaman salaful ummah. Siapa salaful ummah? Yaitu para sahabat dan tabi'in, atba'ut tabi'in, para a'immah dari masa ke masa sampai hari ini, bahkan sampai hari kemudian kelak. Mereka adalah silsilah emas, mata rantai emas yang tidak akan terputus. Siapa akidah yang kita ikut? Akidah Imam Ahmad, akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i mengikut akidah siapa? Akidah sahabat. Ya, buku-buku mereka ada, kita dapat mempelajarinya. Itu adalah warisan yang sangat berharga bagi kita. Riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada agama ini, kepada umat ini. Ada riwayat, ada sanad, ya, terpelihara agama ini dengan adanya sanad. Ya, kita dapat mengetahui kebenaran dari agama ini, kemurniannya dapat terjaga oleh Allah, dapat terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hamba-hambanya. Siapa mereka? Para ulama. Ulama-ulama yang berjalan di atas as-sunnah wal jamaah. Nah, pahaman mereka lah yang kita ikuti. Pahaman mereka lah yang menjadi standar kita di dalam memahami Al-Quran dan as-sunnah. Ya, dari manapun sumbernya, ya, dari manapun itu berasal, dari manapun dia dimanapun dia berada, ya, dari manapun dia dapatkan. Karena kita mengetahui ini juga berdasarkan apa? Buku-buku yang kita dapati dari para ulama. Kita cuma penyambung lidah saja. Apa yang kita ajak di sini diajak oleh Imam Ahmad, diajak oleh Imam Syafi'i, diajak oleh para ulama-ulama. Tadi kita sudah banyak sebutkan perkataan siapa? Sufyan Ats-Tsauri, perkataan dari Hasan Al-Basri, dan mereka semua mengajak manusia kepada sunnah, mengajak manusia untuk beramal dengan Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, yang lurus, yaitu pemahaman salaful ummah, para ulama seluruhnya. Dan demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi bukan harus dari saya. Kita baca buku, apa yang kita sampaikan tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang termaktub dan tercantum di dalam buku-buku tersebut. Nah, kemudian yang kedua,
Berkaitan dengan hadis tadi itu ada disebutkan ya beberapa tafsiran tentang al-ghuraba dari Rasulullah SAW. Di antara yang pertama Nabi mengatakan alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang yuslihun, yang mengadakan islah, perbaikan dikala manusia rusak. Di dalam riwayat lain ada riwayat dengan lafal alladzina yasluhun idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang tetap saleh dikala manusia rusak, tetap menjaga kesolehannya, tetap menjaga agamanya dikala manusia rusak. Di dalam riwayat lain dikatakan unasun salihun fi unasin su'in katsir, yaitu orang-orang saleh di tengah orang-orang yang buruk dan banyak jumlahnya. Ya, man khalafahum aktsaru mimma yuti'uhum, orang yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Di dalam riwayat lain ada lafal lain dengan ada riwayat lain dengan lafal an-nuzza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang menyempal, ya, dikatakan menyempal, tersingkir dari kabilah-kabilahnya, dari kaumnya. Maksudnya apa? Itu orang-orang yang menyelisihi dan menyalahi adat istiadatnya, yang tidak sesuai dengan sunnah. Kalau kita selisih adat istiadat itu bagaimana? Ya, misalnya adat istiadatnya berpakaian membuka aurat, lalu kita menutup aurat, apa jadinya? Ya, mau kawin kita yang putri lah, yang kita katakan untuk perempuannya, ya dipaksa buka aurat, pakai baju adat istiadat yang buka aurat. Ya, ini masih dari satu bab ya. Ya, lalu kita selisihi itu. Ya, kita tidak mau seperti itu. Aneh kan? Aneh. Suruh melakukan tradisi ini dan itu yang tidak ada contohnya dalam syariat, kita selisihi. Aneh kan? Aneh. Nah, demikian ikhwan fillah. Ya, maka dia disebut asing karena dia berpegang teguh dengan sunnah dan menyalahi adat istiadatnya. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan an-nuzza' minal qabail, yaitu orang-orang yang tersingkir dari kabilah-kabilahnya. Tersingkir maksudnya bukan karena dia buat jahat disingkirkan, bukan. Karena dia mengamalkan sunnah maka dia disingkirkan. Wallahu a'lam bishawab. Mereka lah yang disebut sebagai al-ghuraba. Ada beberapa tafsiran ya riwayat tentang al-ghuraba ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah salah seterusnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar ingin mengkonfirmasi bahwa dari hadis tadi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, terkait hadis yang Ustaz sebutkan dengan Ustaz moderator gitu. Tadi menyebutkan dalam hadisnya ada kata khulafaur rasyidin. Pertanyaan saya adalah, saya ingin bertanya apakah memang hadis itu sahih? Karena istilah khulafaur rasyidin itu tidak muncul di zaman Nabi. Istilah khulafaur rasyidin itu muncul setelah zaman Nabi. Kekhawatiran saya adalah jangan sampai saya pribadi nih, karena saya baru belajar juga ini Ustaz, kita juga terikut pada kata tadi man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Jadi saya ingin mengkonfirmasi apakah hadis yang tadi yang ada istilah khulafaur rasyidin itu sahih atau tidak. Karena istilah tadi itu sekali lagi setahu saya itu muncul setelah zaman Rasulullah, bukan di zaman Rasulullah. Yang pertama itu, yang kedua adalah kalau kita berbicara tentang kesahihan hadis, maka kesahihan hadis menurut ulama yang mana? Karena Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lain-lain memiliki tingkat kesahihan hadis yang berbeda. Buktinya bahwa setiap mereka memiliki jumlah hadis yang sahih yang berbeda. Berarti mereka memiliki standar yang berbeda. Sehingga ketika kita mengatakannya hadis yang sahih menurut yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk yang pertama, istilah khulafaur rasyidin itu sudah ada sejak zaman. Itu hadisnya sahih. Yang pertama, hadis itu sahih ya. Sebagaimana disebutkan riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh para ulama, diantaranya ya Syalbani dan yang lainnya. Ya, dan kalimat ataupun istilah khilafah ar-rasyidah, Nabi mengatakan al-khilafatur rasyidah ala minhajin nubuwah ya salatuna sana. Khilafah rasyidah di atas manhaj nubuwah ada 30 tahun. Ada hadisnya riwayat Al-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Suyuti
Ya, jadi Nabi mengatakan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah 30 sana. Ya, khilafah rasyidah itu, khulafaur rasyidin itu 30 tahun. Nah, kalau kita hitung mulai dari Abu Bakar As-Siddiq sampai amul jamaah muslimin, ya itu 30 tahun. Ya, 30 tahun. Jadi apa yang disabdakan Nabi itu ternyata benar, dan ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kenabian, ya, tanda-tanda kenabian. Dan itu Nabi katakan jauh sebelumnya, ya. 30 tahun sebelumnya Nabi mengatakan khilafatul rasyidah ala minhajin nubuwah 30 sana. Ya, khilafah rasyidah itu 30 tahun. Dan yang terjadi memang seperti itu. Ya, dan ini merupakan salah satu mukjizat dan salah satu tanda kenabian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu istilah itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, dan Nabi menggunakan istilah itu dan hadisnya sahih. Adapun yang kedua mengenai standarisasi hadis, kodifikasi hadis, ya tentunya bukan hadis ini sahih menurut siapa. Ya, kalau begitu nanti kan jadi ukurannya atau standarisasinya jadi berbeda-beda. Nah, para ulama telah membuat satu cabang ilmu, namanya cabang ilmu, disiplin ilmu khusus, namanya mustalah hadis. Nah, ini adalah satu ilmu yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Ilmu hadis, ilmu yang sangat agung, yang sangat luas dan sangat penting di dalam agama ini. Ya, dan salah satu cara kita untuk membela hadis-hadis Nabi dari segala macam bentuk pemalsuan. Nah, di dalam ilmu mustalah hadis ini itu dibahas tentang syarat-syarat hadis sahih. Nah, jadi kalau kita hadis menurut siapa, sahih menurut siapa, ya kita lihat saja, ya, syarat-syarat yang ada ini. Karena para ulama ketika mensahihkan sebuah hadis, mereka juga mengungkapkan dan membawakan argumentasi mereka. Ya, mereka membawakan keterangan-keterangan hadis ini sahih karena tidak adanya, karena telah terlengkapinya, telah terlengkapinya syarat-syarat, ya, diterimanya sebuah hadis atau syarat-syarat hadis sahih. Ada berapa syarat hadis sahih? Ada 5 disebutkan di dalam buku-buku hadis, dan ini adalah yang disepakati oleh para ulama hadis, para muhaddisin, ahlul hadis, ya, dan para penulis kitab-kitab mustalah, bahwa syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama adalah para perawinya itu adalah orang-orang yang siqah hafalannya, kuat hafalannya. Dan yang kedua, para perawinya adalah orang-orang yang adil agamanya. Artinya apa? Bagus, lurus agamanya. Yang ketiga adalah sanadnya bersambung mulai dari awal sampai akhir sanad. Tidak ada keterputusan, ya, dalam sanadnya. Dalam silsilah mata rantai sanadnya tidak ada yang terputus. Artinya setiap perawi bertemu dengan perawi yang lain. Nah, kemudian yang keempat, tidak adanya asyudzuz, yaitu riwayat siqah menyelisihi orang yang lebih siqah darinya. Riwayat siqah, riwayat orang yang kuat hafalan tapi menyelisihi orang yang lebih kuat, ya, orang yang lebih kuat hafalannya darinya. Atau seorang siqah menyelisihi jam'un minas siqah, banyak orang siqah. Ya, satu orang siqah menyelisihi 5 atau 10 orang siqah, berarti satu ini salah dia. Maka kalau ada seperti ini, maka hadisnya dikatakan syadz atau syuzuz. Dan yang terakhir, syarat yang kelima adalah tidak ada illah, tidak ada cacat yang tersembunyi yang merusak hadis tersebut. Nah, demikian, ya. Nah, sebagai contoh, ya, kita katakan ada hadis yang terbalik, ya, hadis Muslim itu para ulama mengatakan hadis ini terbalik, ya, maklub, ya. Ini cacat yang membuat dia dikatakan maklub, yaitu apa? Hadis yang berbunyi hatta la ta'lam shimaluhu hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, hingga tidak tangan kanannya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Riwayat yang sahih hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, ini namanya hadis yang maklub. Nah, demikian. Jadi tidak ada cacat. Tapi cacat ini ada 2 macam, ada yang merusak kesahihan hadis, ada yang tidak merusak kesahihan hadis. Nah, demikian. Nah, apabila 5 syarat ini terpenuhi, maka barulah para ulama menghukumi hadis itu hadis yang sahih. Nah, jika tidak terpenuhi, ada yang mensahihkannya tapi tidak terpenuhi, ya ditolak perkataannya. Jadi masalahnya bukan ini sahih menurut bulan atau bulan, tapi lihat
lihat syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Si fulan mensahihkan, ternyata apa, kita teliti ya, ini masih ada ada dua lah ikhtilaf, ada yang mensahihkan, ada yang tidak mensahihkan ya. Maka kita lihat mana yang terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Tetap, misalnya ternyata hadis itu ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak benar sahihnya, kan begitu ya. Yang benar adalah kedhaifannya. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada syarat-syarat yang telah dibuat oleh para ulama hadis. Dan para ulama hadis itu tidak keluar dari kaedah-kaedah yang telah dibuat dan disepakati oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Hah? Satu ya, silakan satu lagi. Last question. Ini yang depan. Tadi. Ustaz, saya ada satu soalan ya. Ya. Ustaz tadi ada menyebut tentang perbezaan, menyebutkan tentang hadis palsu. Perbezaan antara umat adalah rahmat. Betul hadis palsu? Ya. So saya nak tanya. Tidak ada asal usulnya. Ya, saya nak tanya mengenai hadis tu. Apakah hadis yang sepatutnya untuk menanggapi perbezaan antar umat ni? Maksudnya apakah hadis yang sepatutnya digunakan dalam hal perbezaan antar umat? Dan kemudiannya adakah ia terpakai untuk perkara yang melibatkan muamalat ataupun ianya lebih kepada ibadat? Sebab muamalat memang kita tahu ada banyak beza kan? Especially dalam perbankan. Jadi mohon dapat. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ikhtilafu ummati rahmah itu adalah suatu perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi, tapi itu tidak sah. Artinya kita tidak boleh menisbatkan perkataan ini kepada Nabi, bahwa Nabi tidak terbukti mengucapkan perkataan itu. Ada hadis sahih yang bertentangan dengan itu. Ya, hadisnya sahih riwayat Ibnu Abi Asim di dalam kitab Syarhus Sunnah, ya, dan disahihkan oleh para ulama di antaranya Syekh Al-Albani. Bila Nabi SAW mengatakan, ya, inna al-jama'atu rahmatun wal furqatu adab. Jamaah itu adalah rahmat, persatuan itu adalah rahmat, wal furqatu adab, dan perpecahan itu adalah adab. Perpecahan itu adab, dan perselisihan itu adalah pangkal dari perpecahan. Ya, perpecahan itu terjadi karena adanya perselisihan. Ya, maka kita diperintahkan untuk menyelesaikan perselisihan, bukan untuk memeliharanya. Menyelesaikan, bukan memeliharanya. Dalilnya apa? Idza tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kita diperintahkan untuk menyelesaikan perselisihan. Ya, bukan menjaganya dan mempertahankannya, tidak. Apabila kamu berselisih tentang satu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Kembalikanlah kepada Quran dan Sunnah. Kita diperintahkan untuk menyelesaikan perselisihan, bukan untuk membiarkannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ya, perselisihan yang di dalam bab apa? Apakah di semua perselisihan? Ada penukilan dari para ulama juga bahwa mereka mengatakan bahwa ikhtilaf ya di dalam masalah-masalah fikih itu adalah suatu keluasan. Ya, ikhtilaf di dalam masalah fikih itu adalah suatu keluasan kelapangan bagi umat ini. Itu ada dinukil perkataan ini dari para ulama. Dan itu tidak bertentangan ya dengan apa yang kita katakan tadi. Karena yang dimaksud dari perselisihan ini adalah perselisihan di dalam masalah usuluddin. Perselisihan di dalam masalah usuluddin. Ya, asas agama. Itu kita tidak boleh berselisih. Adapun dalam masalah-masalah fikih, nanti akan ya, ini ada rangkaian daurahnya. Di hari yang terakhir kita akan membahas tentang keluasan fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana tadi apa itu manhaj salaf secara detail, penjelasannya ini muqaddimah baru. Ya, besok akan lebih dijelaskan secara detail ya masalah-masalah yang kita sampaikan secara global pada malam ini. Sudah dimatikan lampu. Jadi tidak bisa keluar. Afwan ya. Ya, demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Ya, insyaallah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang esok hari. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih pada penanya soalan dan jawapan daripada Ustaz Abu Nissan. Untuk hari esok kita akan ada slot seterusnya yang akan tajuk slot tersebut adalah apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Slot yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah di University of South Australia, City East, Playford Building, daripada pukul 9 hingga 12 pagi. Dan slot seterusnya pada pukul 2 petang sehingga 4.30 petang, iaitu forum politik pelajar, yang kita akan memperkenalkan dua ahli panel baru termasuk Ustaz Abu Ihsan yang akan menjelaskan, membincangkan tentang mengapa kita berpecah dan di mana kita hendak bersatu. Dan untuk promosi di belakang sana kita ada booth yang akan menjual buku-buku poket yang akan menerangkan tentang insya-Allah solat, puasa, akidah dan pedoman safar. Satu buku bernilai $2, 3 buku $5. Kita tutup pembentangan kita dengan tasbih kepada Allah dan surah Al-Nas. Sekian.